Halo sobat mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran akuntansi biaya. Dan kali ini kita akan bahas chapter 8 dengan tema The Costing of Byproduct and Joint Product. Sesuai dengan judulnya, maka isi materinya hanya dua, yaitu tentang costing joint product, bagaimana menghitung harga pokok joint product, dan costing byproduct, bagaimana menghitung harga pokok byproduct. Apa itu joint product dan byproduct? Mari kita bahas. Materi yang pertama adalah tentang costing joint product. Dalam proses produksi, secara umum jenis output produk yang dihasilkan terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah main product atau produk utama, dan yang kedua adalah byproduct atau produk sampingan. Main product adalah suatu jenis produk yang memang menjadi tujuan dari proses produksi itu sendiri. Bentuknya bisa berupa joint product dan co-product. Apa itu joint product dan co-product? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Sedangkan byproduct atau tadi disebut dengan produk sampingan merupakan produk yang bukan tujuan utama dari produksi itu sendiri. Jadi produk sampingan ini memang produk yang dihasilkan dari suatu proses produksi yang tidak bisa dihindari. Contoh yang paling mudah adalah ketika Anda memotong kayu atau menggergaji kayu. Ketika Anda memiliki satu bentuk kayu yang katakanlah yang panjang begitu seperti balok kayu, dan kemudian Anda ingin memotongnya dalam ukuran-ukuran yang lebih kecil, maka tentu saja tujuan utamanya adalah dari kayu yang besar itu, yang panjang itu, kemudian Anda jadikan kayu-kayu yang kecil. Nah, kayu-kayu kecil yang dihasilkan itu adalah main product, tapi ketika Anda menggergajinya, memotong kayu tadi dengan gergaji, akan dihasilkan butiran-butiran. Anda nyebutnya ampas gergaji kayu seperti itu, maka ampas gergaji kayu itulah yang kita sebut dengan byproduct. Byproduct terjadi dengan sendirinya, artinya tidak bisa dihindari, dan byproduct ini diasumsikan dalam bab ini adalah produk yang laku dijual dengan harga yang tentu saja relatif murah dibandingkan dengan produk utama. Seperti kasus tadi, serbuk kayu, kita istilahnya begitu, serbuk kayu umumnya tentu saja harganya kalau dijual jauh lebih murah dibandingkan dengan kayu itu, potongan-potongan kayu itu sendiri. Main product terdiri dari joint product dan co-product. Nah, di sini dijelaskan apa itu joint product dan co-product. Bedanya di mana? Joint product adalah beberapa macam produk yang dihasilkan dari suatu proses produksi dengan menggunakan bahan yang sama atau bahan dasar yang sama. Sedangkan co-product adalah beberapa macam produk yang dihasilkan dari suatu proses produksi dengan menggunakan bahan-bahan yang berbeda. Nah, pada pembahasan bab ini kita akan lebih banyak membahas yang joint product, yang co-product tidak kita bahas. Karena yang diproduksi lebih dari satu macam, berarti terdapat biaya produksi untuk seluruh jenis barang. Biaya ini disebut dengan joint cost atau biaya bergabung. Ada yang nyebutnya biaya bergabung, ada yang nyebutnya dengan biaya gabungan. Jadi joint cost adalah satu jenis biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan berbagai jenis produk. Setelah saat pemisahan joint product, biasa disebut dengan split off, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya seperti apa gambarannya. Setelah saat pemisahan joint product atau split off, biasanya masih akan dikeluarkan lagi biaya produk untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang dihasilkan. Nah, biaya yang dikeluarkan setelah titik pemisahan disebut dengan separable cost. Seperti apa? Mari kita lihat visualnya supaya mudah. Asumsikan ini adalah proses produksi. Di sini ada proses produksi, tentu saja ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk nantinya menghasilkan joint product disebut dengan joint cost. Inilah biaya yang digunakan secara bersama-sama. Dari biaya ini kemudian dihasilkan main product. Ada produk A, produk B, produk C, produk D. Sebenarnya bisa juga dihasilkan byproduct. Khusus mengenai byproduct kita bahas nanti di slide-slide terakhir. Nah,
Anda bisa bayangkan ketika di sini adalah proses produksi, dibutuhkan sekumpulan biaya produksi, kemudian dihasilkan satu proses produksi di mana produknya adalah menghasilkan produk A, produk B, produk C, produk D, maka titik pemisahan ketika proses produksi menghasilkan produk A, produk B, produk C, dan produk D, inilah yang disebut dengan titik split off atau split off point. Nah, ketika dihasilkan produk A, produk B, produk C, produk D, apabila masing-masing produk ini ternyata masih dibutuhkan biaya proses lanjutan, maka biaya proses lanjutan ini yang disebut dengan separable cost atau biaya terpisah. Jadi sebagai contoh, di sini dihasilkan produk A, dan produk A ternyata kemudian masih harus dikeluarkan biaya lagi agar produk A ini nantinya bisa laku dijual menjadi produk yang final. Demikian pula produk B. Produk B ini belum bisa dijual begitu saja tanpa adanya biaya tambahan yang disebut dengan separable cost, sehingga di sini kemudian bisa menjadi B yang final baru kemudian dijual. Demikian pula berlaku untuk C atau dan juga D. Pertanyaannya apakah A, B, C, D ini harus mengeluarkan separable cost? Ya tentu saja tidak, tergantung kondisinya. Bisa saja di antara A, B, C, D ini hanya sebagian yang masih membutuhkan biaya-biaya tambahan, sementara produk yang lainnya mungkin saja tidak. Namun dalam pembahasan bab ini nanti kita asumsikan semua produk yang dihasilkan ini, joint product ini masih membutuhkan biaya tambahan yang kita sebut dengan separable cost. Ini gambaran hubungan antara joint cost, ini adalah joint product, kemudian ini ada titik split off dan separable cost. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimanakah cara mengalokasikan joint cost tadi ke masing-masing joint product? Maksudnya adalah ini, bagaimana mengalokasikan biaya ini, biaya joint cost ini ke masing-masing produk? Tentu saja ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan joint cost tersebut ke masing-masing produk joint tadi, produk bergabung tadi atau produk bersama tadi, yaitu metode unit produksi yang pertama atau biasa disebut dengan quantitative unit methods, kemudian metode biaya rata-rata per unit atau the average unit cost method. Yang ketiga adalah metode harga jual relatif, the relative market value method. Kemudian yang keempat adalah metode rata-rata tertimbang atau the weighted average method. Jadi ada 4 metode yang bisa dipakai untuk mengalokasikan joint cost tadi ke masing-masing produk yang dihasilkan. Mari kita lihat bagaimana penggunaan 4 metode tadi. Kita lihat dari contoh kasus yang ada. Di sini diberikan data produk A, kemudian produk B, produk C. Produk A, B, C ini adalah joint product. Saldo awal produk A 100, penjualannya 900, saldo akhirnya 200. Produk B, saldo awalnya 400, penjualannya 2100 dan saldo akhirnya 300. Produk C, saldo awalnya 300, penjualannya 3000 dan saldo akhirnya 300. Selama bulan Oktober 2019 terdapat joint cost, yaitu biaya bergabung atau biaya gabungan ya sebesar 5.400.000. Kemudian ada separable cost untuk produk A 200.000, produk B 200.000 dan produk C 600.000. Diberikan tambahan data supaya kita bisa menggunakan keempat metode yang tadi sudah disebutkan. Di sini ada bobot untuk produk A, bobot produk A, bobot produk B dengan produk C, bobotnya 3 banding 2 banding 1. Nah, apa yang dimaksud dengan bobot produk A, B, C? Nah, bobot ini diasumsikan akan digunakan dengan asumsi apabila produk A, produk B, produk C memiliki bobot tanda kutip yang berbeda. Bobot di sini bisa dari sisi berat, bisa dari sisi ukuran atau size produk tersebut, atau bisa dari sisi penyerapan biaya. Anda bisa membayangkan bahwa ketika ada satu proses produksi yang menghasilkan, di sini ambil contoh menghasilkan produk A, B, dan C, bisa saja antara produk A, B, dan C ini bentuknya sama, ukurannya sama, beratnya sama.
Bisa saja seperti itu. Namun bisa juga tidak seperti itu. Bisa saja baik A, B maupun C memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jadi ukuran size-nya berbeda, atau mungkin volumenya, beratnya berbeda-beda, atau penyerapan biayanya berbeda-beda. Nah, bobot ini digunakan kalau kondisinya seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini diasumsikan terjadi perbedaan bobot A, B, dan C. Tentu saja bobot ini akan kita pakai untuk metode weighted average. Kemudian ada harga jual. Ini data tambahan lagi, ada harga jual masing-masing produk ABC adalah 3.000, 2.000, dan 1.000. Pertanyaannya adalah berapakah cost per unit atau harga pokok per unit dari masing-masing produk yang dihasilkan tadi, yaitu A, B, dan C, dengan menggunakan berbagai metode perhitungan, yaitu 4 metode tadi. Kalau ingin diilustrasikan seperti ini gambarannya. Jadi ini adalah joint cost, nilainya tadi 5.400.000, kemudian menghasilkan ini titik split off, menghasilkan produk A, produk B, dan produk C, di mana produk A masih ditambahkan biaya kita sebut dengan separable cost sebelum akhirnya produk A ini nantinya bisa dijual. Demikian pula produk B membutuhkan separable cost 200 dan produk C membutuhkan biaya separable sebesar 600.000. Ini gambaran dari data soal yang ada. Mari kita hitung cost per unit dengan menggunakan metode unit produksi atau metode yang pertama. Tentu saja dari data yang sebelumnya diberikan, di sana hanya ada saldo awal, penjualan, dan saldo akhir. Maka kita harus menentukan dulu berapakah jumlah produk yang dihasilkan atau yang diproduksi. Anda bisa menggunakan rumus ini. Anda bisa menggunakan rumus harga pokok penjualan. Kalau Anda masih ingat di akuntansi tentang inventory, Anda masih ingat ada saldo awal, inventory awal gitu, kemudian ditambah dengan pembelian atau garis miring produksi, kemudian dikurangi saldo akhir sama dengan harga pokok penjualan atau penjualan kalau bicara unit. Nah, Anda bisa menggunakan rumus itu yang dimodifikasi sehingga nilai produksi itu berasal dari penjualan ditambah dengan saldo akhir dikurangi dengan saldo awal. Produk A nilainya adalah 900 ditambah dengan 200 dikurangi 100 sehingga produksinya 1000. Produk B, Anda lihat di sini, menghasilkan 2000 unit dan produk C menghasilkan 3000 unit. Total produksinya 1000, 2000 tambah 3000 sama dengan 6000. Nah, kalau kita menggunakan metode unit produksi, artinya kita akan menggunakan unit produksi sebagai alat ukur pembagi untuk biaya produksinya. Jadi alokasi joint cost ke masing-masing produk berdasarkan unit produksinya. Sehingga untuk produk A, jadi Anda menggunakan perbandingan unit produksi gitu ya. Sehingga unit A itu adalah 1000 dibanding 6000, atau di sini Anda lihat produk A 1 banding 6 atau 1/6. Anda kalikan dengan joint cost-nya. Demikian pula produk B 2000 banding 6000 atau 2/6, dan produk C 3000 banding 6000 atau 3/6 kalikan masing-masing joint cost, sehingga dihasilkan produk A 900.000 biayanya, kemudian produk B 1.800.000 dan produk C 2.700.000, totalnya 5.400.000 total joint cost. Ini baru pembagian joint cost ke masing-masing produk A, produk B, produk C, belum cost per unit. Tentu saja untuk menghitung cost per unit Anda harus memasukkan biaya separabelnya, sehingga Anda buat tabel seperti ini. Penghitungannya ini yang paling mudah. Di sini ada produk A, produk B, produk C. Joint cost-nya tadi setelah menggunakan metode unit produksi teralokasikan untuk produk A sebesar 900, produk B 1.800.000, produk C 2.700.000. Ditambahkan separabel masing-masing, separabel cost masing-masing untuk A, untuk B, dan untuk C. Anda bisa kembali lihat data sebelumnya, sehingga total cost A menjadi 1.100.000, total cost B 2 juta, dan total cost C 3.300.000. Nah, Anda bagi dengan unit yang dihasilkan atau unit produksinya dari penghitungan sebelumnya di tabel sebelumnya. Di sini 1000,
1000, 2000, dan 3000, maka barulah kemudian Anda bisa menghasilkan cost per unitnya. Jadi 1.100.000 dibagi 1000 sama dengan 1.100, 2 juta dibagi 2000 sama dengan 1000, dan 3.300.000 dibagi 3000 sama dengan 1.100. Ini adalah cost per unit masing-masing produk A, B, dan C apabila menggunakan metode unit produksi. Bagaimana kalau kita menggunakan metode yang kedua, yaitu metode biaya rata-rata per unit? Pada hakikatnya sama. Di sini diberikan penghitungan unit produksinya kembali. Saya sajikan kembali seperti ini. Jadi yang kita gunakan adalah data unit produksinya. Jadi pada hakikatnya prinsipnya sama seperti metode unit produksi, di mana metode biaya rata-rata per unit artinya adalah biaya sesuai dengan namanya, biaya rata-rata per unit. Jadi biaya rata-rata Anda diambil dari total biaya dibagi dengan total unitnya. Kita tahu bahwa joint cost-nya tadi adalah 5.400.000. Di sini total unit yang dihasilkan adalah 6.000. Berarti biaya rata-rata joint cost per unit adalah 5.400.000 dibagi 6.000 atau sama dengan 900 per unit. Nah, angka 900 ini kemudian Anda kalikan ke masing-masing produk A yang 1000 tadi, produk B 2000, dan produk C 3000. Anda kalikan dengan masing-masing biaya rata-rata per unit, hasilnya produk A 900, produk B 1.800.000, produk C 2.700.000. Totalnya harus sama ya dengan total atau nilai joint cost-nya. Setelah itu, sama seperti metode sebelumnya, Anda masukkan biaya separabelnya. Jadi setelah Anda bisa mengalokasikan joint cost ini ke masing-masing produk A, produk B, produk C, Anda tambahkan dengan separabel cost-nya, dan kemudian Anda hasilkan total cost produk masing-masing. Setelah itu Anda bagi dengan unit produksi masing-masing, dan Anda menghasilkan cost per unit untuk A, cost per unit untuk produk B, dan cost per unit untuk produk C. Kalau Anda perhatikan angka yang ada di sini itu sama persis dengan angka yang ada di metode unit produksi, sehingga kita bisa simpulkan sebenarnya metode unit produksi dengan metode biaya rata-rata per unit hasilnya adalah sama, hanya caranya saja yang berbeda. Baik, kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode harga jual relatif. Pada metode harga jual relatif, joint cost dialokasikan sebanding dengan perkalian antara harga jual dengan unit yang diproduksinya. Artinya Anda harus menggunakan harga jual per unit di dalam menentukan harga atau mengalokasikan joint cost terhadap produk yang dihasilkan. Apabila ada separable cost, maka biaya separable ini harus dikurangi terlebih dahulu. Seperti apa maksudnya? Mari kita lihat contohnya. Ini data yang sama seperti sebelumnya, kita gunakan yang data produksi saja. Nah, alokasi joint cost ke masing-masing produk berdasarkan harga jual relatif, caranya seperti ini. Jadi di data yang sebelumnya, Anda bisa kembali ke slide sebelumnya. Di sana diberikan informasi bahwa harga jual produk A adalah 3.000, harga jual produk B adalah 2.000, harga produk C adalah 1.000. 3.000, 2.000, dan 1.000 ini berasal dari contoh soal yang ada, data di dalam soal. Nah, harga jual ini Anda kalikan dengan unit produksi yang dihasilkan 1.000, 2.000, dan 3.000. Totalnya di sini untuk A 3.000, untuk B 4.000, dan untuk C 3.000. Kemudian Anda kurangi dengan separable cost. Jadi Anda kurangi dulu separable. Asumsi ini adalah harga jual tentu saja. Kalau ini harga jual, gitu ya, makanya digunakan harga jual relatif karena diasumsikan adalah harga jual. Kemudian dikurangi dengan separable cost. Ingat, harga jual dikurangi biaya akan kalau dimundurkan itu akan menghasilkan biaya awalnya. Nah, di sini disebut dengan harga jual relatif. Jadi, dengan kata lain, harga jual relatif itu sebenarnya harga jual unit yang dihasilkan dikurangi dengan separable cost. Jadi, kalau kita kembali ke slide sebelumnya, ini maknanya. Ya, jadi, jika ada separable cost, maka separable cost-nya harus dikurangi terlebih dahulu. Sehingga kalau pertanyaan Anda adalah, Pak, bagaimana kalau tidak ada separable cost? Ya, tidak usah dikurangi atau dikurangi dengan 0, sama saja, bukan?
Baik, kita lanjutkan. Jadi produk A, produk B, produk C setelah harga jual unit ya produksi yang atau unit yang dihasilkan dikurangi dengan separable cost. Ini maaf, ini harga jual dikali unit produksi begini ya. Ini di dalam tanda kurung harusnya. Kemudian dikurangi dengan separable cost. Hasilnya adalah 2.800.000, 3.800.000 untuk B dan 2.400.000 untuk C atau C. Jumlahnya totalnya adalah 9 juta. Nah, Anda akan gunakan ini angka-angka yang ada di sini untuk melakukan pengalokasian. Begitu. Mari kita lihat slide berikutnya. Maka produk A adalah 28 bagi 90. Dari mana 2890 ini? 2.800.000 dibagi 9 juta. Begitu. Kita ambil angka yang mudah yaitu 28 bagi 90. Produk B 39 dibagi 90, maaf, kemudian produk C 24 dibagi 90. Anda kalikan dengan join cost karena kita ingin mengalokasikan join cost ke masing-masing produk yang dihasilkan atau join produk. Maka hasilnya produk A adalah 1.680.000, produk B 2.280.000 dan produk C 1.440.000. Totalnya harus sama dengan joint cost-nya 5.400.000. Setelah itu baru sama seperti metode sebelumnya, baru Anda tambahkan dengan biaya separable. 1.600.000 Anda pindahkan ke sini, 2.280.000, kemudian 1.440.000. Tambahkan dengan biaya separable masing-masing, Anda hasilkan total cost produk A, total cost produk B, dan total cost produk C. Anda bagi dengan unit produksi masing-masing dan Anda akan menghasilkan cost per unit untuk produk A, cost per unit untuk produk B, dan cost per unit untuk produk C. Ini adalah cara menghitung cost per unit untuk biaya untuk produk gabungan atau joint product dengan menggunakan metode harga jual relatif. Kita masuk ke metode yang keempat, yaitu metode rata-rata tertimbang. Nah, sesuai dengan namanya rata-rata tertimbang atau weighted average, maka Anda membentukkan bobot. Kalau Anda kembali ke slide di dalam data atau soal sebelumnya, maka di sana tadi sudah saya jelaskan ada bobotnya. Nah, sehingga Anda akan menggunakan bobot untuk menentukan pengalokasiannya. Ingat tadi bahwa produksi yang dihasilkan adalah ini 1.000, 2.000, dan 3.000. Maka 1.000, 2.000, 3.000 ini Anda kalikan dulu dengan bobotnya masing-masing. Di dalam data soal tadi, produk A bobotnya adalah 3, produk B bobotnya 2, dan produk C bobotnya 1. Sehingga Anda kalikan dengan masing-masing produk dihasilkan, produk A menjadi 3.000 setelah dikalikan bobot, produk B menjadi 4.000 setelah dikalikan dengan bobot, dan produk C menjadi 3.000 setelah dikalikan dengan bobotnya. Totalnya kalau ditambahkan ada 10.000. Nah, angka ini akan Anda pakai untuk pengalokasian joint cost ke masing-masing produk. Hasilnya seperti ini. Jadi produk A adalah 3/10, produk B 4/10, produk C 3/10. Dari mana 3/10, 4/10, dan 3/10? Dari sini. Ya, jadi pembagian antara 3.000 dengan 10.000, 4.000 dengan 10.000, 3.000 dengan 10.000. Jadi ini Anda gunakan untuk mengalokasikan joint cost-nya. Kalikan dengan joint cost sehingga dihasilkan produk A sebesar 1.620.000, produk 1.000, produk B 2.160.000, dan produk C 1.620.000, totalnya 5.400.000. Seperti metode sebelumnya, Anda tambahkan dengan separable cost masing-masing, Anda akan menghasilkan total cost produk A, produk B, dan produk C. Anda bagi dengan unit produk atau unit yang dihasilkan, unit produksinya, maka Anda dapatkan cost per unit untuk A, cost per unit untuk B, dan cost per unit untuk produk C. Itu adalah 4 metode yang digunakan untuk mengalokasikan joint cost ke masing-masing produk yang dihasilkan atau kita sebut tadi dengan joint product. Mudah bukan? Baik, ini adalah summary atau ringkasan dari 4 metode tadi. Metode unit produksi dan metode biaya rata-rata per unit menghasilkan joint cost per unit yang sama. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kedua metode ini kurang baik digunakan bila bahan bakunya sama namun bentuk produknya berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil.
Artinya kalau produk yang dihasilkan tadi contohnya A, B, dan C ternyata ukurannya tidak sama, bobotnya tidak sama, volumenya tidak sama, atau penyerapan biayanya tidak sama, maka sebaiknya tidak menggunakan metode unit produksi dan metode biaya rata-rata per unit. Dengan kata lain, dua metode ini dipakai akan lebih baik dipakai kalau produk yang dihasilkan ukurannya kurang lebih sama, bobotnya kurang lebih sama. Kemudian metode harga jual relatif biasanya digunakan pada produk yang besarnya tidak berbeda namun memiliki harga jual yang berbeda. Nah, ini menarik ya. Jadi berbeda lagi dengan metode unit produksi dan metode biaya rata per unit, di mana harga jual relatif dipakai kalau produk yang dihasilkan sebenarnya sama, tetapi ternyata ketika dijual memiliki harga yang berbeda. Kalau Anda tanya, kok bisa Pak produk sama harga jualnya berbeda? Ya bisa saja, karena antara A, B, dan C mungkin menghasilkan produk-produk yang berbeda spesifikasi atau berbeda peruntukannya, sehingga harganya pun bisa saja berbeda. Nah, kalau harganya berbeda, maka metode harga jual relatif ini yang lebih tepat digunakan untuk mengalokasikan joint cost tersebut ke masing-masing joint produk. Berikutnya, joint cost per unit pada metode rata-rata tertimbang sesuai dengan besaran bobot. Nah, tentu saja sesuai dengan namanya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa metode rata-rata tertimbang ini akan lebih tepat dipakai kalau produk yang dihasilkan atau joint produknya memiliki bobot yang tidak sama. Pada metode harga jual relatif, bila tidak ada separable cost, maka persentase laba kotor tiap jenis produk akan sama. Ini adalah satu kesimpulan ya, yang bisa diberikan kalau seandainya tidak ada separable cost. Maksudnya seperti apa? Mari kita lihat slide berikutnya. Ini penjelasannya. Ini adalah penggunaan metode harga jual relatif bila tidak ada separable cost. Dicontohkan di sini ada produk A, B, C, harga jualnya 3.000, 2.000, dan 1.000, unitnya 1.000, 2.000, 3.000, sama seperti tadi ya data yang sebelumnya, sehingga produk A totalnya 3 juta, produk B 4 juta, produk C 3 juta, totalnya adalah 10 juta harga jualnya. Kemudian produk A, produk B, produk C, pengalokasian joint cost-nya menggunakan ini saja. Jadi ingat, tidak ada separable cost. Seharusnya kalau menggunakan metode harga jual relatif, setelah harga jual ini Anda harus kurangi dengan separable cost-nya, begitu. Nah, karena separable cost-nya tidak ada, berarti kan, atau dikurangi 0 ya, berarti sama dengan angka-angka yang ada di sini ya, angka-angka yang ada di sini. Nah, oleh karenanya Anda gunakan angka ini sebagai fraction atau pembagi gitu ya, pengalokasi joint cost. Sehingga A 3/10, B 4/10, C 3/10, masing-masing alokasi untuk A adalah 620.000, B 2.160.000, dan C 1.620.000, totalnya 5.400.000. Dan kemudian joint cost tadi ini masing-masing langsung dibagi dengan unit yang dihasilkan ya. Hasilnya joint cost per unit adalah 1.620 untuk A, 1.080 untuk B, dan 540 untuk C. Harga jualnya tadi 3.000, 2.000, 1.000. Profitnya, Anda lihat sini, profitnya 1.380, B profitnya 920, dan C profitnya 460. Ya, dari mana 1.380 adalah 3.000 dikurangi 1.620, 920 adalah 2000 dikurangi 1080, 460 adalah 1000 dikurangi 540. Dan kalau Anda bagi persentase profitnya, profit dibagi harga jual, di sini ternyata 46%, B 46%, dan C 46%. Jadi penggunaan harga jual relatif apabila tidak ada separable cost akan menghasilkan persentase profit untuk masing-masing joint produk yang sama. Itu adalah kesimpulan dari materi yang pertama. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu costing by product. Bagaimana penghitungan harga pokok by product? Ingat, by product adalah produk yang bukan tujuan utama, produk sampingan. Jadi ketika Anda melakukan satu proses produksi untuk menghasilkan main product,
maka ada produk yang tidak bisa Anda hindari, atau di sini disebut dengan terjadi dengan sendirinya, dia muncul. Ini disebut dengan by product. Contoh yang tadi sampaikan adalah kalau Anda menggergaji kayu, maka kemudian tadi ada serbuk kayunya. Asumsinya by product ini laku dijual, gitu ya, dengan harga relatif murah dari produk utama. Kalau Anda bertanya, Pak, bagaimana kalau asumsinya tidak laku dijual? Ya sudah, buang saja, gitu. Kita tidak perlu lagi menghitung harga pokoknya. Itulah mengapa kita asumsikan by product ini laku dijual. Baik, seperti apa? Mari kita lihat, ya. Untuk by product ada klasifikasinya. Klasifikasi yang pertama, langsung dijual tanpa melalui proses lanjutan. Jadi tadi kalau serbuk kayu itu dikumpulkan langsung dijual begitu saja, itu ya klasifikasi yang pertama. Anda bisa menggunakan klasifikasi yang kedua, dilakukan proses peningkatan nilai atau value added terlebih dahulu sebelum dijual. Nah, seperti serbuk kayu tadi, kalau Anda ikuti informasi-informasi yang berkembang, Anda bisa cek di internet, ya. Jadi serbuk kayu tadi bisa juga Anda lakukan satu proses, misalkan dipadatkan, gitu ya, dipres begitu, kemudian dia menggumpal, gitu ya, jadi seperti kayak bisa bentuknya bisa kotak, bisa bulat begitu ya, menjadi produk-produk yang padat begitu, baru kemudian dijual. Itu disebut dengan value added. Tentu saja harganya akan berbeda antara kalau Anda menjual serbuk kayu begitu saja, Anda masukkan karung kemudian Anda jual, berbeda dengan kalau dipadatkan yang memiliki nilai tambahan. Ini yang klasifikasi yang kedua, ya. Bagaimana penghitungan harga pokok dari by product? Ada dua metode yang dapat digunakan untuk by product. Yang pertama adalah non-cost method atau metode tanpa harga pokok, begitu. Kemudian ada cost method atau metode harga pokok. Untuk non-cost method, artinya non-cost itu ya Anda nggak perlu menghitung, tanda kutip gitu ya. Maka harga pokok tadi, ya harga pokok dari produk tidak perlu dihitung. Hasil penjualannya langsung dicatat. Bisa menggunakan gross revenue method, bisa menggunakan net revenue method, dan kemudian dalam pencatatan di laporan keuangannya Anda bisa langsung mengkreditkan ke other income, jadi income statement tentu saja, atau Anda bebankan ke cost of main product, ke biaya dari main product. Nanti kita akan bahas ini. Kemudian kalau cost method, harga pokok by produknya ya dihitung. Jadi dari non cost kan tidak dihitung. Nah, sementara kalau cost method sesuai dengan namanya cost method, jadi Anda harus hitung. Nah, untuk menghitung by product ada dua cara. Yang pertama adalah replacement cost method, biaya replacement, penggantian. Yang kedua adalah market value atau reversal method. Market value nilai pasar, reversal cost itu reverse dibalik ya metode. Seperti apa nanti kita lihat di slide berikutnya. Baik, kita masuk ke non-cost method terlebih dahulu. Non-cost method untuk yang gross method. Ingat ya, non-cost method tadi ada gross method, ada net method. Mari kita bahas yang gross method terlebih dahulu. Baik gross revenue method maupun net revenue method, ada nyebutnya gross method atau net method saja tanpa menyebutkan revenue-nya, di mana net method itu adalah gross revenue dikurangi dengan marketing and administrative cost. Jadi bedanya gross dengan net adalah kalau net adalah gross setelah dikurangi dengan marketing dan administrative cost. Hasil penjualan by product akan dicatat sebagai berikut. Jadi Anda menggunakan dua metode ini baik gross maupun net, maka hasil penjualannya tetap dicatat ke sini. Hanya nanti perlakuannya saja yang berbeda dalam penghitungannya, namun perlakuan dalam pencatatannya ada 4 alternatif yang bisa Anda pakai. Yang pertama dicatat sebagai other income, yang kedua bisa sebagai penambah sales revenue atau penambah sales, kemudian pengurang, yang ketiga nih pengurang cost of goods sold dari main product. Ingat kita sedang bicara by product, jadi dia mengurangi cost of goods sold dari main product, dan kemudian pengurang total production cost dari main product. Apa bedanya cost of goods sold dan total production cost? Anda harus kembali ke chapter awal gitu ya, dimana production cost ini adalah bagian dari cost
of goods sold. Production cost itu sebagai informasi untuk pengingat saja adalah biaya bahan baku, direct materials, kemudian biaya upah buruh langsung, labor, direct labor, dan factory overhead. Itu production cost. Kalau cost of goods sold dia sudah ditambahkan dengan work in process awal dan work in process akhir. Mari kita lihat apabila non-cost, kita masih bicara non-cost method, apabila dicatat ke dalam other income untuk yang gross revenue method ya. Ini yang diberikan contoh data. Ini ada sales of main product, jadi penjualan dari main product sebesar 10.000 unit, harga jualnya adalah $2, totalnya 20.000. Cost of goods sold-nya terdiri dari beginning inventory 1000 unit kalikan $1,5 sama dengan 1.500. Total production cost-nya 11.000 unit kalikan $1,5 dan hasilnya adalah 16.500, sehingga cost of goods available for sale-nya 18.000. Ending inventory-nya adalah 2.000 unit ya, kemudian kalikan 1,5 gitu, kemudian hasilnya adalah 3.000. 18.000 dikurangi 3.000 sama dengan 15.000. 20.000 sales dikurangi cost of goods sales, hasilnya adalah gross profit on sales sebesar 5.000. Dikurangi dengan marketing and administrative expense 2.000, maka operating income-nya 3.000. Dan Anda lihat di sini karena by product, hasil penjualan by product tadi dicatat ke dalam other income, maka dia taruh di bawah setelah setelah operating income. Masukkan sebagai other income revenue from sales of by product. Nilainya di sini asumsikan 1.500 begitu, sehingga income before income taxes-nya adalah total dari operating income ditambah dengan other income 4.500. Ini adalah cara penyajian hasil penjualan by product pada income statement kalau kita catat sebagai other income. Bagaimana kalau kita catat sebagai penambah sales revenue? Maka dia ada di atas di sini ya. Jadi di sini ada sales, kemudian ditambahkan di sini revenue from sales of by product 1.500 tadi ya nilainya, sehingga total salesnya adalah 21.500. Kemudian di sini sudah saya jelaskan, kita langsung ke harga pokoknya, cost of goods sold-nya 15.000, maka gross profit on sale-nya menjadi 6.500, marketing administrative expense 2.000, dan operating income before income taxes-nya 4.500, sama dengan sebelumnya. Kemudian bagaimana kalau dicatat sebagai pengurang cost of goods sold? Anda lihat yang merah ini, dia ada di bawah di sini. Jadi kalau other income tadi adalah setelah operating income, kemudian penambah sales ada di sini, maka kalau pengurang cost of goods sold dia ada di bagian bawah ini ya. Jadi di sini ada sales, di sini tadi ada cost of goods sold 15.000 dikurangi dengan revenue from sales of by product 1.500, sehingga cost of goods sold-nya menjadi berkurang 13.500. Gross profit on sales-nya 6.500 dikurangi marketing and administrative expense, sehingga operating income from, before income taxes-nya 4.500 masih sama. Nah, bagaimana kalau yang keempat, yaitu pengurang production cost? Nah, untuk pengurangan production cost-nya agak unik, agak berbeda dengan 3 metode sebelumnya. Dia ada di tengah-tengah sini. Ingat, production cost itu adalah cost of goods manufacture ya. Sebenarnya kalau production cost dengan cost of good manufacture itu, kalau misalkan Anda mau bahas di sebelumnya, itu agak berbeda, di mana production cost itu hanya direct material, direct labor, dan factory overhead, ada yang nyebutnya manufacturing cost. Tapi kalau cost of goods manufacture itu sebenarnya sudah termasuk work in process. Sedangkan kalau cost of goods sold itu tadi sudah termasuk di dalamnya adalah finished goods inventory. Di sini asumsikan production cost adalah yang di sini supaya mudah ya. Mari kita bahas. Jadi hasil penjualan by product terkait kalau dicatat sebagai pengurang production cost, dia ada di sini. Nah, yang menarik adalah asumsikan perusahaan menggunakan cara ini secara konsisten. Artinya tahun lalu mereka menggunakan cara ini. Nah,
karena dia mengurangi production cost, tentu saja cost of inventory yang kemarin itu juga akan terpengaruh. Artinya yang dulu terpengaruh, maka yang sekarang terpengaruh. Atau dengan kata begini, mari kita lihat pengurang penjualan by product yang dicatat sebagai pengurang production cost itu akan berdampak terhadap cost per unitnya. Nah, sehingga yang lalu kalau dia menggunakan cara yang sama pun akan berdampak terhadap pengurangan harga per unitnya, ya, harga pokok per unitnya. Nah, sehingga di sini mari kita lihat salesnya tetap, tetapi untuk beginning inventory-nya tidak. Kalau sebelumnya dikalikan 1,5, di sini dikalikan 1,35. Kalau data dari mana angkanya? Ini contoh saja, di mana yang lalu ketika mereka menggunakan cara yang sama, cost of per unitnya itu berkurang, pasti berbeda gitu ya, tidak 1,5 karena akan dikurangi dengan harga jual dari produk by product. Nah, sehingga di sini Anda lihat beginning inventory-nya berbeda, kemudian total cost produksinya di sini ada 1.500 supaya terlihat ya. Jadi di sini ada 1,5 dikurangi dengan revenue from sales of by product, nilainya 1.500. Jadi 16.500 production cost dikurangi dengan revenue from sales of by product, hasilnya 15.000. 15.000 dibagi dengan 11.000 itu hasilnya 1,3 sekian ya. Sedangkan kalau ditambah dengan di sini yang tadi sudah berkurang, ya sudah disesuaikan, adjusted begitu, hasilnya adalah 16.350 dibagi dengan 12.000, hasilnya adalah 1,3625. Nah, 1,3625 ini akan terbawa ke bulan berikutnya, di mana di bulan berikutnya 1365 ini akan menjadi saldo akhir. Ingat ya, ini jadi dia terbawa ke saldo akhir toh. Nah, saldo akhir sekarang itu akan menjadi saldo awal di periode berikutnya. Ini yang dimaksudkan bahwa beginning inventory ini terpengaruh atau berbeda karena di periode sebelumnya kita menggunakan cara yang sama. Sehingga inilah yang berbeda penggunaan metode ini dibandingkan 3 metode yang lain. Kita lanjutkan. Di sini ending inventory-nya otomatis menggunakan angka yang sama di sini 1,3625, hasilnya sekian ya, 2.725. Kemudian harga pokok penjualannya, cost of goods sold-nya adalah 13.625, sehingga gross profit on sale-nya 6.375, marketing expense 2.000, dan operating income before income taxes-nya 4.375, berbeda dengan 3 metode yang lain. Ini perbedaannya. Kalau tadi adalah non cost method yang gross revenue. Nah, sekarang yang net revenue. Di sini hanya ingat bahwa baik gross revenue maupun net revenue prinsip pelaporan di income statement-nya sama ya. Jadi cara yang tadi sama, di sini hanya tinggal ditambahkan saja begini. Pelaporan di income statement sama seperti pelaporan pada metode yang digunakan pada gross method ya, gross revenue method, tidak berbeda. Nah, biaya yang terjadi setelah titik split off, jadi kalau ada biaya yang terjadi setelah titik split off untuk memproses atau memasarkan by product, dicatat terpisah dari akun untuk mencatat main product. Nah, ini bedanya. Jadi kalau di gross revenue method tidak perlu dipisah, maka kalau menggunakan net revenue method Anda harus pisahkan. Kenapa kok dipisah? Karena Anda akan mengurangi hasil penjualan by product ini dengan marketing and administrative expenses gitu ya. Maka dicatat terpisah dari akun untuk mencatat main product. Biasanya kita gunakan akun by product. Beberapa perusahaan menggunakan akun by product untuk menampung seluruh transaksi yang terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran yang berhubungan dengan by product. Jadi di net revenue method ini Anda menggunakan akun by product terkait dengan penambahan by product, pengurangan by product karena dijual, dan seterusnya. Bagaimana dengan gross revenue? Gross revenue tidak perlu membuat akun ini, tapi kalau Anda mau bikin akun pun juga boleh saja. Hanya karena di gross revenue tidak dikurangi, nantinya by product tidak dikurangi dengan biaya marketing dan administrasi, ya maka tidak perlu.
Itu perbedaannya. Dan kemudian perbedaan lainnya adalah saldo akun by product ini akan disajikan di income statement dengan penyajian sebagaimana pada metode gross revenue yang sudah dibahas sebelumnya. Akumulasi biaya produksi atas by product yang tidak terjual atau yang tersisa itu akan dilaporkan di balance sheet. Jadi nanti di balance sheet atau di laporan posisi keuangan, statement of financial positions, ya, karena balance sheet sekarang disebut dengan laporan posisi keuangan. Di sana akan ada namanya by product inventory. Itu adalah net revenue methods. Kemudian kita masuk ke yang cost method, metode yang kedua. Tadi ingat untuk metode by product itu ada dua metode, non cost dan cost method. Mari kita masuk ke cost method. Untuk metode yang pertama dari cost method yaitu replacement cost. Metode ini digunakan pada perusahaan yang by produknya dipakai oleh bagian lain, misalnya departemen, ya. Di beberapa contoh yang lalu di proses costing kita menggunakan kata departemen di perusahaan yang sama. Nah, penggunaan hasil satu produk di bagian tertentu digunakan oleh departemen lain biasa dikenal dengan istilah transfer pricing. Penyerahan by product ke departemen lain akan dicatat dengan mendebit production cost departemen penerima, yang terima siapa, sebutkan namanya, dan kemudian mengkredit production cost departemen pengirim. Jadi kalau Anda ingat kembali di proses costing, ya kurang lebih seperti itu yang dilakukan, ya, seperti unit yang dikirimkan ke departemen berikutnya. Harga atau nilai yang digunakan adalah nilai wajar bila by product tersebut dibeli oleh bagian lain, tanda kutip, ya, purchase cost, atau diserahkan ke bagian lain. Nah, kita diserahkan itulah yang disebut dengan replacement cost, jadi biaya penggantian. Waktu kita serahin, mereka mau catat berapa nih, gitu lah. Jadi misalkan saya departemen A, di departemen A ini menghasilkan by product. Kemudian by product ini tidak saya jual ke pihak lain, tetapi saya serahkan ke departemen yang lain yang membutuhkan by product saya. Nah, departemen lain akan mencatat by product saya dengan harga berapa. Kalau seasumsinya dia membeli, begitu ya, maka bagi mereka adalah harga beli. Si departemen lain tadi bagi saya sebagai pemilik by product disebutnya adalah replacement cost. Metode yang kedua dari cost method adalah market value reversal cost, market value atau reversal cost, biaya yang dibalik, begitu. Production cost of main product, jadi biaya produksi dari produk utama tadi, akan dikurangi dengan nilai by product sebesar nilai estimasi pada saat pemulihan atau time of recovery. Seperti apa nanti kita lihat contohnya. Atau pada saat pada titik split off, bukan sebesar jumlah uang yang diterima. Karena kita menggunakan istilah reversal, ya, reversal cost, jadi kita balik, begitu, maka nanti istilah yang kita pakai adalah nilai estimasi pada saat pemulihan, bukan sebesar jumlah uang yang diterima. Maksudnya apa? Nanti kita lihat, ya, angkanya, nanti saya akan jelaskan di sana. Kemudian akun by product didebit sebesar nilai estimasi tersebut dan dengan mengkredit production cost of main product ini untuk pencatatannya. Jadi debitnya by product, kreditnya adalah production cost of main product. Namun bila by product telah memiliki harga pasar, ada market value-nya pada titik split off, maka akun by product akan didebit sebesar nilai pasar tersebut, dikurangi dengan nilai estimasi gross profitnya. Seperti apa penjelasan dari uraian ini? Mari kita lihat contohnya nanti, ya. Nah, sebelumnya ini ada tambahan lagi data mengenai penggunaan cost method pada market value and reversal cost method. Seluruh pengeluaran untuk by product dalam bentuk material, labor, factory overhead kalau ada setelah titik split off dibebankan ke akun by product. Demikian pula dengan biaya marketing dan administrasi. Seluruh hasil penjualan by product akan dicatat dengan mengkredit akun by product. Jadi pada metode cost method yang namanya juga cost method, Anda hitung harga pokoknya, maka akan ada akun by product. Nilai tersebut disajikan di income statement dengan cara-cara sebagaimana yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, jadi sama seperti sebelumnya. Dan nilai by product yang tidak atau belum laku dijual juga disajikan di neraca sebagai by product inventory.
Nah, ini contohnya, saya akan jelaskan apa yang barusan diuraikan seperti ini. Ini adalah main product, ini data untuk main product, kemudian di sini ada data untuk by product. Jadi ini main product ini apa? Kalau kita bahas tadi disebut dengan join product. Ingat, main product ada dua, ada join product dan co product. Jadi di sini boleh diasumsikan berupa join product maupun co product. Di sini adalah by product, produk sampingan. Oke. Kemudian di sini ada data material, labor, dan factor overhead, ya, production cost. Di sini ada 500, labor 50.000, labor 70.000, dan factor overhead 40.000, sehingga total production cost-nya untuk 40.000 unit adalah 160.000. Ini adalah main product. Kemudian ada data untuk by product. By product memiliki market value. Ini asumsikan ada harga pasarnya kalau dijual gitu. Meskipun tadi misalkan dipakai oleh departemen lain, tapi kita juga punya data. Kalau seandainya saya jual ke orang lain berapa tuh gitu ya. Itu market value. Di sini kita memiliki 5.000 unit by product dan laku dijual di harga pasar sana itu sebesar 1.800. Ingat, di sini kita tidak jual ya, kita hanya gunakan data market value-nya untuk menghitung by product. Maka kita mulai gunakan market value ya, sesuai dengan judulnya market value. 5.000 kali market value 1,8 hasilnya 9.000. Nah, kemudian kita hitung. Kalau ini kan market value ya, harga jual. Nah, kalau kita ingin hitung berapa sih profit dari by product tadi, maka kita bisa ngitung estimasi gross profit dari by product tadi yang terdiri dari operating profit yang ditetapkan begitu, nilainya 20% dari sales price, jadi 20% dari 9.000 adalah 1.800. Kemudian juga di dalamnya ada marketing dan administrative expense. Maksudnya apa? Begini, by product ini mungkin saja pada saat ingin dijual itu ternyata harus memasarkan terlebih dahulu. Jadi ada biaya iklannya misalkan, kemudian ada biaya lain yang terkait dengan administrasi. Nah, itu akan dibebankan sebagai marketing dan administrative expense. Katakanlah misalkan 5% dari sales price, berarti 5% dari 9.000 sama dengan 450. Maka ini adalah total biaya, biaya ditambah dengan profit maksud saya ya, atau kita sebut dengan estimated gross profit yang terdiri dari profit yang kita dapat plus marketing administrasi yang kita keluarkan, totalnya adalah 2.250. Dengan kata lain, estimasi production cost dari by product adalah 6.750 ya. Nah, ternyata ingat di materi sebelumnya ada yang namanya biaya separable. Nah, di sini diasumsikan bahwa estimated production cost after split off. Jadi ketika Anda bayangkan di gambar yang sebelumnya, ini ada proses produksi kemudian ada titik split off menghasilkan produk A, produk B, produk C, produk D. Asumsikan produk D adalah by product begitu. Maka by product tadi ternyata sebelum dijual dia dibutuhkan juga biaya separable. Ini biaya separable-nya berupa material, labor, factor overhead yang nilainya masing-masing 1.000, 1.200 dan 300 atau totalnya 2.500. Jadi ini adalah biaya produksi termasuk dalam separable dikurangi dengan separable cost, maka inilah yang disebut dengan cost dari by product. Jadi 4.250 inilah cost of by product-nya. Ya, jadi cost of by product setelah dikurangi separable cost tadi di sini 9.000 ya, market value dikurangi dengan separable cost dan dikurangi dengan marketing administratif dan keuntungan yang ditetapkan. Inilah cost-nya. Jadi metode ini untuk menghitung ini sebenarnya menghitung 4.250. Nah, 4.250 ini ya, 4.250 ini akan mengurangi main product. Jadi kalau diasumsikan main product ini tadi saya ulangi lagi, misalkan Anda bayangkan ada satu proses produksi menghasilkan produk A, produk B, produk C dan produk D. A, B, C adalah main product begitu ya, Anda bayangkan begitu. Sedangkan D adalah by product. Maka tentu saja ini adalah
total joint cost of main product, di mana dari total main product tadi kan Anda harus kurangi juga dengan byproduct-nya, karena kita asumsikan byproduct bukan diasumsikan, karena byproduct memang bukan main product. Nah, sehingga total biaya A, B, C, D tadi dikurangi dengan byproduct, maka inilah net cost of main productnya. Jadi dari 160.000 dikurangi dengan cost of byproduct, maka hasilnya adalah 100, dari 160.000 menjadi 155.750. Inilah net cost of main productnya. Tadi total production cost-nya berapa? 40.000. Jadi 155.750 dibagi 40.000, maka kita bisa menyebutkan atau menentukan bahwa unit cost dari main produknya adalah 3.894. Sedangkan untuk by produknya tadi sini 4.200, kemudian ditambahkan kembali. Jadi kalau Anda ingin menghitung berapakah unit atau cost per unit, atau unit cost atau cost per unit dari by product, ini adalah by product, nilai cost of by product. Nah, sekarang add back ditambahkan dengan actual production cost-nya. Jadi di sini berapa actual? Ingat, ini adalah biaya yang dikeluarkan, estimated ya, tadi estimasinya ini estimated material labor factor overhead-nya, dan kemudian sekarang kita cek berapa sih sebenarnya actual production cost ya, atau yang tadi saya sebut dengan sparable cost-nya berapa tuh gitu ya. Maka 4.250 ditambah dengan sparable cost, ini adalah cost yang sesungguhnya. Ini adalah cost setelah dikurangi, atau cost relatif boleh disebut begitu, kemudian ditambah dengan cost setelah split off yang sesungguhnya actual, maka hasilnya 6.550. Berapa unit by product yang dihasilkan? By productnya adalah 5.000. Maka di sini 6.550 dibagi 5.000, hasilnya adalah 1.310. Sehingga dari tabel ini, dari penggambaran ini dapat ditetapkan bahwa main product per unitnya adalah 3.894, mohon maaf ya, tadi saya salah baca. Sedangkan by produknya adalah 1,310. Kurang lebih seperti ini untuk market value reversal cost pada cost method. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan untuk chapter ini tentang joint product dan by product, costing joint product dan by product. Untuk lebih jelasnya tentu saja silakan Anda berlatih, Anda kerjakan soal-soal yang ada di buku atau yang ditetapkan oleh dosen Anda masing-masing, supaya Anda lebih tahu bagaimana menghitung joint product dan by product. Demikian, kita bertemu kembali di materi yang berikutnya. Terima kasih.